Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kata atau kalimat syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga bisa hidup pada sampai saat ini dan berada di atas sunnah, berdiri tegak di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka marilah kita mensyukuri hari-hari ini. Walaupun memang berat, kita sedang dilanda pandemi atau wabah, di mana mungkin adalah musibah untuk kita. Namun perlu diingat bahwa zat yang memberikan musibah itu tidak lain adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan wallahu alimun hakim, zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Semoga kita selalu tegak dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kita selalu berada di atas ilmu yang benar, yang hak, agar kita dapat tenang dan kita dapat melewati cobaan ini. Dan pastinya kita doakan kepada teman-teman ataupun keluarga atau yang siapapun yang terkena wabah ini, semoga diberi kesabaran dan kesembuhan pastinya, dan kita tetap selalu berdoa untuk Allah mengangkat wabah ini. Tak lupa kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di naungan sunnah Rasulullah SAW. Oke, kita langsung masuk ke materi. Saya kasih waktu teman-teman untuk membuka PDF yang telah diberikan panitia. Tafadhol. Dan kalau bisa siapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting, mungkin istilah-istilah baru yang mungkin harus atau perlu ditulis. Oke, sudah. Jadi kita masuk pembahasan langsung sudah masuk ke pembahasan al-lisan atau lidah. Yang sebelumnya kita merojaah ada dua bagian, yaitu al-jauf. Al-jauf yang artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, selanjutnya adalah al-halq atau tenggorokan. Oke, ntar bisa dibaca-baca lagi. Kita langsung, untuk membersihkan waktu, kita langsung masuk ke al-lisan. Oke, al-lisan itu nanti ada beberapa bagian. Yang pertama ada pangkal lidah, tengah lidah, sisi lidah atau tepi lidah, dan terakhir ada ujung lidah.
Oke, pada hari ini kita akan membahas 3 bagian: pangkal lidah, tengah lidah, dan sisi lidah. Kita langsung baca di PDF-nya. Oke, kita langsung masuk. Kita baca langsung ya ke al-lisan dan bagian nomor 1 yaitu pangkal lidah. Yang atasnya bisa baca sendiri bahwa nanti ada huruf-huruf yang termasuk lisan. Kita langsung skip aja, langsung masuk ke pangkal lidah. Subbab pangkal lidah atau aqsa lisan. Di pangkal lidah ini nanti ada 2 huruf, teman-teman. Yang pertama huruf qaf dan huruf kaf, yang biasanya orang-orang mengucapkannya dengan makhraj yang sama. Padahal 2 huruf ini memang memiliki makhraj yang sama, tapi sifatnya berbeda. Sudah kita bahas. Kita baca ya. Pangkal lidah, aqsa lisan. Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak, atau paling belakang setelah tenggorokan. Oke. Jadi nanti pangkal lidah bertemu langit-langit yang bagian lunak atau yang paling belakang. Ya, kita langsung praktek. Kita praktek ke langsung masuk ke tabel ya. Saya baca, nanti teman-teman bisa ikuti. Saya kasih jeda untuk mengikuti. O, pi, u, ako, ako, iko, uko, aku, aki, ako, iko, uku, iki, koko, kiko, kuko, koku, koki, koko, piko, kuku, kiki, koko, 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 ako, ako, u, aku, iko, aki, ako, koko, Oke, itu ya, teman-teman. Huruf qaf. Kita langsung masuk ke huruf kaf. Oke, kita bicara huruf kaf. Kita masuk ke nanti. Oh ya, maaf. Ada tabel berjudul latihan. Nanti latihan ini tugas buat teman-teman untuk kirim, boleh voice note, boleh video, nanti kirim ke saya atau nanti panitia yang koordinir. Ini latihannya dibaca, nanti saya dengarkan dan saya kasih feedback. Kita langsung masuk ke scroll ke bawah, kita masuk ke bagian B. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel pada langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak. Ke depan sedikit setelah makhraj qaf. Jadi kalau qaf yang paling belakang, kita maju sedikit huruf kaf. Kalau qaf itu bagian yang lunak, tapi kalau kaf itu langit-langit paling belakang bagian yang keras. Oke, qaf yang lunak, kaf langit-langit yang keras. Oke. Oke, kita langsung masuk ke praktek. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Nah, sedikit saya bahas, kita bahas sedikit tentang huruf kaf ini. Punya sifat yang namanya hams. Hams ini adalah mengalirnya nafas. Ya, saya ulangi, hams ini ada mengalirnya nafas. Sedangkan lawannya nanti adalah jahar atau tertahannya aliran nafas. Jadi kalau huruf kaf, kita perhatiin ada nafas yang keluar. Ka,
ka, ya. Itu sifat apa tadi namanya? Sifat hams. Oke. Kita langsung. Jadi kalau misalnya kita sukukan akan kelihatan, lebih kelihatan. Ak, ik, uk. Nah, oke. Lanjut ya. Aku, aki, aka, ika, uku, iki, kak, kik, kuk, kaku, kaki, kaka, kika, kuku, kiki, kak, kak, kik, kik, kuk, kuk. Oke. Nah, sekarang bagian bawahnya ini udah bercampur huruf qaf dan huruf kaf. Nah, saya akan di sini akan membahas tentang perbedaan huruf qaf dan kaf itu apa sih? Padahal sama-sama di pangkal lidah bertemu bagian belakang bertemu langit-langit kan. Nah, bedanya adalah qaf ini mempunyai sifat isti'la dan kaf mempunyai sifat istifal. Nah, jadi ada dua istilah di sifat, bisa dicatat atau diingat-ingat. Isti'la yaitu secara pengertian adalah naiknya suara ke langit-langit, naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Itu isti'la. Saya ulang, naiknya langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya, jadinya membacanya jadi tebal. Itu isti'la. Jadi kita singkatnya isti'la adalah tebal, membaca dengan tebal. Dan lawannya adalah istifal. Istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit. Nah, jadinya membacanya dengan tipis. Ya. Oke, jadi isti'la tebal dan istifal dibaca dengan tipis. Huruf qaf dibaca dengan isti'la dan huruf kaf dibaca dengan istifal tipis. Oke. Langsung masuk yang latihan qaf dan kaf ini. O ka o, ka o ka, ku ka ku, ku ko ku, qi ka qi, ki ko ki, o ko ka ko. Oke. Kalau jika diperhatikan akan ada terlihat mana yang tebal mana tipis. O, dia naik suaranya naik ke langit-langit mulut. O, dan huruf kaf tidak naik. K, jadi bacanya tipis. Oke. O, naik. K, tipis kan? Ya, tipis atau tidak naik gitu. Suara nggak naik ke langit-langit. Afwan, saya izin minum mungkin. Oke, kawan kita lanjutkan. Itu sedikit gambaran huruf qaf dan kaf. Kita ulang, kalau qaf punya sifat apa teman-teman? Isti'la, tebal. Huruf kaf punya sifat istifal atau tipis. Isti'la tebal itu terjadi karena naiknya suara ke langit-langit. Kalau istifal itu apa tadi? Tidak naiknya suara ke langit-langit, jadi dibacanya tipis. Oke, itu sedikit review isti'la dan istifal karena ini akan sering dibahas. Lanjut, tengah lidah. Nah, nanti tengah lidah ini kita baca ya. Lidah bagian tengah pada posisi menyentuh langit-langit bagian atas. Jadi tengah lidah menyentuh posisi atau menyentuh langit-langit bagian atas. Ada 3 huruf, jim, shin, dan ya. Oke. Kita langsung masuk huruf jim pertama. Jim ini punya sifat namanya, kalau tadi kaf punya hams. Nah, jim ini punya sifat namanya jahr atau tidak ada aliran nafas yang keluar. Ja.
ya, nggak ada aliran nafas. Kalau huruf kaf, ada aliran nafas yang keluar. Makanya kalau sering kesalahan adalah huruf jim ini jika orang bilang medok ya, jadi ada aliran suaranya, aliran nafasnya. Ja, nah itu ini yang salah ya. Ja, agak medok, jadinya ada aliran nafas. Padahal jim ini nggak ada aliran nafas atau mempunyai sifat jahar. Oke, ja. Nah ini benar, kita baca. Ja, di, ju, baj, aj, ij, uj, aju, aji, aja, ija, uju, iji, jaj, jij, juj, jaju, jaji, jaja, jija, juju, jiji, jaj, 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 jaja, jiji, jujuju, jujija. Oke, sekarang masuk huruf shin. Huruf shin ini mempunyai sifat namanya tafashi atau menyebarnya udara di dalam mulut ya. Sha. Oke. Bukan huruf sin. Beda dengan, harus membedakan huruf sin, sa, dan shin. Sha, karena sha dan menyebar tadi ya. Suaranya menyebar dalam mulut. Sha. Oke, kita baca. Sha, shi, shu, bash, ash, ish, ush, ashu, ashi, asha, isha, ushu, ishi, shash, shish, shush, shashu, shashi, shasha, shisha, shushu, shishi, shasha, shishi, shushu, shushisha. Oke, lanjut ke huruf ya. Ya seperti huruf ya biasanya pada bahasa Indonesia ya. Ja, i, yu, bai, ai, i, ui, ayu, ayi, aya, iya, uyu, iyi, yai, i, yui, yayu, yayi, yaya, iya, yuyu, yiyi, yaya, yiyi, yuyuyu, yuyiya. Oke, sekarang yang campuran hurufnya ya. Jasha, dishiyi, shuyuju, yujisha, shaya, shiyiji, yushuju, shujiya, yaja, yidishi, jushuyu, shuyija. Nah, beda. Lanjut ke latihan. Nah, ini latihan teman-teman, tugasnya ya. Bagian tabel latihan ini dibaca, bikin voice note, nanti dikirim ke saya atau nanti panitia mengkoordinir. Bagian ketiga terakhir ya, dua sisi lidah atau tepi lidah. Nah, di dua sisi lidah ini kita akan membahas. Kita baca dulu ya. Salah satu sisi lidah yang bertemu dengan gigi geram atas, baik bagian kiri, kanan, atau kedua sisi lidah yang bertemu dengan kedua sisi gigi geram atas, keluar huruf bod. Bod ini kita langsung lihat ke gambar yang ada giginya, ada warna ungu dan warna kuning ini ya, yang ada tulisan keterangan di bold. Nah, jadi kita lihat bagian kuning itu adalah ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi seri tanpa menekan. Fokusnya ada di sisi lidahnya, warna ungu. Sisi lidah menekan dengan lunak gigi geram atas.
baik bagian kiri, bagian kanan, ataupun nanti keduanya bisa keduanya kalau misalnya memang bisa udah ahli gitu. Nah, kalau saya cenderung atau condong ke gigi geram kiri. Jadi sisi lidah ke kiri, gigi geram kiri. Nanti ujung lidahnya coba menyentuh gigi seri, cuma menyentuh aja gitu. Jadi bo. Nah itu gigi, sisi lidah saya ketemu gigi geram yang kiri. Oke, kita langsung baca prakteknya. Oke, bismillah. Bo, bi, bu, bab. Nah, bo ini nanti punya satu sifat yang tidak dipunyai oleh huruf-huruf lain, itu namanya sifat istiqolah atau memanjang dalam istilah. Kalau secara pengertian saya bacakan ya, yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geram atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya suara yang menekan dari belakang lidah. Oke, jadi maksudnya karena lidah yang bergerak. Nah, nanti jadi kan ada dua, memanjang makhrajnya dari sisi lidahnya dan ujung lidahnya. Nah, jadi langsung saya praktekkan aja ya. Jadi kalau dibaca jadi seperti ini. Do, di, du. Saya ulang. Kalau slow motionnya do, di, du. Karena tadi saya lidahnya bergerak dari sisi lidah dan ujung lidah. Oke. Jadi ada seperti adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Suara adanya udara yang menekan dari belakang lidah seperti ini. Nah itu suara dari belakang lidah. Do, di, du. Nah itu namanya suara dari belakang lidah. Oke, saya langsung praktekkan. Do, di, du, bab. Nah disukunkan dia lebih terasa ya. Bab, ya kan? Jadi seperti ditahan gitu makhrajnya. Al, id, ud, aldu, aldi, aldo, ido, udu, idi, dob, did, dud, dodu, dodi, dodo, dido, dudu, didi, dodo, didi, du, dudu, dudido, jado, dijidi, juduju, dujido, doja, jidiji, dujudu, julija. Oke. Itu yang terakhir adalah huruf bo ya. Oke, mungkin mempersingkat sampai situ saja. Tadi kita review sedikit mungkin ya. Pertama tadi kita bahas tentang pangkal lidah, ada huruf qaf dengan sifat yang istiqla, huruf kaf dengan sifat yang istifal. Istiqla adalah tebal, dibaca dengan tebal, istifal dibaca dengan tipis. Lanjut tadi ke tengah lidah. Yang kedua, tengah lidah ada huruf apa? Jim, shin, dan ya. Oke. Yang ketiga ada huruf ada bagian tepi lidah, yaitu ada huruf bo. Oke. Yang terakhir saya ingatkan lagi, ada berarti setiap subbab kan ada tabel latihan ya. Di subbab pangkal lidah ada bagian latihan. Di huruf qaf ada sendiri tabelnya, huruf kaf ada sendiri. Di tengah lidah juga ada tabel tulisan latihan. Jadi semua tabel semua tabel tulisan latihan dipraktekkan dalam bentuk voice note.
nanti dikirim ke saya. Oke, itu tugasnya. Biar kenapa dikasih tugas seperti ini, karena itu adalah bagian terpenting dalam belajar makhraj, yaitu talaki. Jadi kita ada interaksi dan saya bisa mendengar bagaimana feedback atau bacaan para teman-teman semua, hadirin semua, dan saya bisa mengoreksi ataupun membenarkan. Oke, mungkin sekian dari saya pada sore hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.